Analisis laporan keuangan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Analisis likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Untuk rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar. Untuk 2021 mendapatkan hasil 3,42% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 1,84%. Dan untuk cara mengetahui selisih penurunan atau pertumbuhan yaitu dengan cara rasio lancar 2022 dikurangi rasio lancar 2021 dibagi rasio lancar 2022 dengan mendapatkan hasil min 0,85%. Jadi, kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 3,42% dan di tahun 2022 sebesar 1,84%. Maka, perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan tidak efisien. Kedua yaitu quick ratio. Untuk rumusnya adalah aset lancar dibagi persediaan dibagi hutang lancar. Untuk 2021 mendapatkan hasil 3,06% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 1,35%. Jadi, kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 3,06 dan di tahun 2022 sebesar 1,35%. Maka, perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan tidak efisien. Selanjutnya, yang ketiga adalah cash ratio. Untuk rumusnya adalah kas dibagi hutang lancar. Untuk 2021 mendapatkan hasil 1,95% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 1,84%. Jadi, kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 1,95% dan di tahun 2022 sebesar 1,84%. Maka, perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan tidak efisien. Selanjutnya, analisis leverage, analisis hutang atau analisis solvabilitas. Meliputi debt to asset ratio atau DAR dengan rumus total hutang dibagi total aset. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,78% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,70%. Jadi, pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang di tahun 2021 sebesar 0,78% dan di tahun 2022 sebesar 0,70%. Selanjutnya, debt to equity ratio atau DER dengan rumus total likuiditas dibagi total ekuitas. Untuk 2021 mendapatkan hasil 3,70% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 2,38%. Jadi, jumlah ekuitas yang dijaminkan atas utang perusahaan menurun dari tahun 2021 sebesar 3,70%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2,38%. Maka, jumlah ekuitas pada tahun ini tidak efisien. Selanjutnya, interest coverage ratio atau ICR dengan rumus EBIT dibagi beban bunga. Untuk 2021 mendapatkan hasil 2,4% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 2,86%. Jadi, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,4%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2,86%. Maka, semakin besar bunga pada perusahaan, semakin jelek arus lancar perusahaan. Selanjutnya, long term debt to equity ratio atau LTDER. Untuk rumusnya, utang jangka panjang dibagi
total ekuitas. Untuk 2021 mendapatkan hasil 3,2% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 2,0%. Jadi, total utang yang dijadikan jaminan oleh perusahaan menurun di tahun 2021 sebesar 3,2% dan di tahun 2022 sebesar 2,0%. Selanjutnya, rasio profitabilitas meliputi GPM atau Gross Profit Margin. Untuk rumusnya, laba kotor dibagi penjualan. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,2% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,6%. Jadi, laba kotor perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,2% dan di tahun 2022 sebesar 0,6%. Selanjutnya, NPM, Net Profit Margin, dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,1% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,4%. Jadi, laba bersih perusahaan mengalami kenaikan di tahun sebesar 0,1% dan di tahun 2022 sebesar 0,4%. Selanjutnya, ROS, Return on Sales. Untuk rumusnya, EBIT dibagi penjualan. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,1% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,6%. Jadi, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,1% dan di tahun 2022 sebesar 0,6%. Selanjutnya, ROA atau Return on Asset. Untuk rumusnya, laba bersih dibagi total aset. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,0% dan untuk 2022 mendapatkan hasil yang sama yaitu 0,0%. Jadi, laba dari total aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2021 dan 2022 sama sebesar 0,0%. Selanjutnya, ROE, Return on Quality. Untuk rumusnya, laba bersih dibagi total ekuitas. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,0% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,2%. Jadi, laba dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,0% dan di tahun 2022 sebesar 0,2%. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas, meliputi perputaran persediaan atau rasio inventory, yaitu meliputi rasio inventory in periode dan resiko inventory in days. Untuk resiko inventory in periode memiliki rumus penjualan dibagi persediaan. Untuk 2021 mendapatkan hasil 1,9% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 3,9%. Dan untuk rasio inventory in days, rumusnya adalah 365 hari dibagi P inventory. Untuk 2021 mendapatkan hasil 1 hari dan untuk 2022 mendapatkan hasil sama yaitu 1 hari. Jadi, nilai rasio perusahaan dalam mengkonversi persediaannya mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 1,9% dan di tahun 2022 sebesar 3,9%. Dan untuk perhitungan hari di tahun 2021 dan 2022 mengalami kesamaan yaitu menjadi 1 kali atau 1 hari. Selanjutnya, Receive turnover, meliputi rasio receive in periode dan rasio receive in days. Untuk in periode rumusnya adalah sama penjualan atau penjualan dibagi piutang. Untuk 2021 mendapatkan hasil 1,81%
dan untuk 2022 mendapatkan hasil 2,25%. Dan untuk Raytheon Index, rumusnya adalah 365 dibagi P/7. Untuk 2021 mendapatkan hasil 1 hari dan 2022 juga sama, mendapatkan hasil 1 hari. Jadi, nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 1,81% dan di tahun 2022 naik sebesar 2,25%. Selanjutnya yaitu rasio perputaran utang atau rasio payable. Untuk rumusnya yang in periode yaitu HPP atau beban pokok penjualan dibagi utang usaha. Untuk 2021 mendapatkan hasil 9,1% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 13,6%. Dan untuk rasio payable index rumusnya 365 dibagi payable. Untuk 2021 mendapatkan hasil 1 hari dan 2022 juga mendapatkan hasil 1 hari. Jadi, nilai rasio ini mengindikasi perusahaan dalam menunjukkan perusahaan relatif efisien jika semakin tinggi nilai pada rasio. Pada tahun 2021, nilai rasio ini sebesar 9,1% dan di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 13,6%. Maka, semakin tinggi rasio, semakin efisien perusahaan dalam membayar utang usaha. Selanjutnya, perputaran modal kerja dengan rumus penjualan dibagi hutang kerja. Perputaran modal kerja untuk rumus penjualan dibagi modal kerja. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,7% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 2,2%. Jadi nilai modal kerja perusahaan pada tahun 2021 sebesar 0,7% dan nilai modal kerja pada tahun 2022 naik sebesar 2,2%. Maka perusahaan relatif efisien dalam memanfaatkan modal kerja. Selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Untuk rumusnya penjualan dibagi aset tetap. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,1% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,4%. Jadi nilai rasio aktiva tetap tahun 2021 sebesar 0,1% dan naik di tahun 2022 sebesar 0,4%. Maka aktiva tetap pada perusahaan naik dan efisien. Selanjutnya, perputaran total aset. Untuk rumusnya, penjualan dibagi total aset. Untuk 2021 mendapatkan hasil 0,0% dan untuk 2022 mendapatkan hasil 0,1%. Jadi, nilai rasio perusahaan pada tahun 2021 sebesar 0% dan di tahun 2022 sebesar 0,1%. Maka, efisien perusahaan dalam tahun ini naik. Yang kelima yaitu rasio pasar, meliputi EPS atau earning per share. Untuk rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Untuk perusahaan yang saya pilih, jumlah saham yang beredar tidak ditemukan. Dan untuk PER, price earning ratio, dengan rumus harga saham dibagi EPS, untuk perusahaan yang saya pilih belum menjual saham. Sekian, terima kasih.